Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dina Nurmala dengan rekan saya Rini Selvia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode yang sudah kami kerjakan untuk Mitra Candy Lady Store. Oke, langsung saja di sini ada import pandas as PD, import nampi as NP, and import RE. Di sini import pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data berbasis table atau data frame, dan import nampi digunakan untuk operasi matematika dan array. Lalu import array digunakan untuk percobaan pola penggunaan regular expression atau regec. Selanjutnya ada from google.colab import drive mount, and the content drive. Nah, kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab. Setelah dijalankan, pengguna akan diminta memberikan izin akses ke Google Drive-nya. Setelah izin diberikan, maka Google Drive akan di-mounting atau di-directory. Nah, mounted at content drive ini merupakan output yang artinya Google Drive berhasil terhubung dan sekarang file-file yang ada di Google Drive dapat diakses melalui content drive tersebut. Lalu selanjutnya pd data sama dengan pd.read_csv ini merupakan hasil dari perintah data head, di mana menunjukkan 10 data pertama yang menggunakan pandas digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset yang dibaca dari file CSV. Nah, selanjutnya itu ada data sama dengan data caption. Ini merupakan memfilter kolom tertentu dari sebuah data frame, di mana kode ini menunjukkan proses pengambilan kolom tertentu dari sebuah data frame menggunakan library pandas. Data sama dengan data ini adalah cara untuk memilih kolom tertentu dari data frame. Selanjutnya data is null dalam kurung .sum dalam kurung. Kode ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada baris kosong yang bisa menyebabkan error saat pemrosesan teks lebih lanjut, seperti tokenisasi, factorization, dan lain-lain. Kode data.isNull ini mengecek setiap sel dalam data frame, hasilnya nilai true jika sel kosong NIN dan false jika tidak kosong. Selanjutnya, data dropna. Data dropna ini menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong atau NIN. Lalu ada data duplikat. Data duplikat ini merupakan langkah penting yang dilakukan agar tidak ada informasi yang dihitung atau analisis dua kali karena datanya ganda. Lalu ada fungsi data drop duplicate in place true. Fungsi ini digunakan untuk menghapus baris duplikat dari data frame data. Lalu parameter in place true ini berarti perubahan langsung diterapkan pada data frame tanpa perlu assignment ulang. Lalu ada data shape ini digunakan untuk melihat bentuk dimensi dari data frame. Selanjutnya kode data.head 10 ini untuk menampilkan 10 baris pertama dari data frame. Kemudian ada import regec as RE. Ini merupakan tujuan dari import regec ini adalah membersihkan teks atau menghapus emoji, karakter khusus, simbol HTML seperti IMP, menormalisasikan teks. Misalnya kode import regec ini adalah untuk mengimpor pustaka regec, biasanya digunakan untuk pencocokan pola teks. Kemudian di sini ada cleansing. Kita masuk ke tahap cleansing. Nah, tujuan dari cleansing adalah membersihkan kolom teks caption dari komponen-komponen yang tidak relevan seperti URL, emoji, HTML tag, angka, simbol khusus, kata-kata acak misalnya spam atau noise, hasil akhir dari
Proses ini akan disimpan di kolom baru bernama cleansing. Nah, untuk penjelasan kodenya yaitu di sini ada remove URL tweet untuk menghapus semua link atau URL seperti HTTPS atau www. Kemudian di sini ada remove emoji tweet untuk menghapus emoji dari teks serta menggunakan Unicode range untuk berbagai jenis emoji. Kemudian ada remove numbers. Ini untuk menghapus angka dari teks. Kemudian ada remove symbol tweet. Ini untuk menghapus semua karakter selain huruf, angka, dan spasi, misalnya tanda baca, simbol, dan lain-lain. Kemudian ada menghapus kata-kata random, yaitu def remove underscore random words tweet. Kemudian ada menghapus kata-kata yang terlihat seperti urutan karakter acak, yaitu random underscore words, sama dengan re.sub r tweet. Proses penerapannya, semua fungsi diterapkan bertahap ke kolom caption dan hasilnya disimpan ke kolom baru, yaitu kolom yang sudah di cleansing tadi. Setiap barisnya ini membersihkan teks dari satu jenis gangguan, sehingga hasilnya digunakan untuk proses pembersihan berikutnya. Baik, untuk kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rini Selvia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, di mana kode pada baris selanjutnya ini merupakan cek data kosong. Tujuannya itu untuk mengecek apakah ada data kosong pada kolom cleansing. Nah, untuk penjelasannya di sini jumlah kosong sama dengan data cleansing dot isna dalam kurung dan unik digunakan untuk mengecek setiap baris di kolom cleansing. Lalu uniknya itu untuk mengambil nilai unik dari hasil isna sehingga kita hanya tahu apakah data kosong di antara baris-baris itu. Lalu untuk baris selanjutnya itu fungsi definisi fungsi scaffolding, tahap pre-processing atau pra-pemrosesan teks. Fungsi ini biasanya digunakan setelah proses cleansing untuk menyamakan format teks dan memudahkan analisis teks seperti tokenisasi, pencocokan kata, dan juga klasifikasi. Nah, di dalam proses ini terdapat definisi-definisinya seperti definisi scaffolding atau cleansing untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama scaffolding dengan satu parameter bernama cleansing. Lalu fungsi berikutnya itu ada if instancing cleansing str untuk mengecek apakah nilai cleansing adalah tipe string. Lalu fungsi berikutnya adalah low case text cleansing lower return low case text jika teks maka cleansing lower mengubah seluruh huruf dalam teks menjadi huruf kecil. Lalu fungsi berikutnya adalah else. Eh, Jika bukan string maka nilai dikembalikan pada apa adanya tanpa dirubah. Lalu di sini selanjutnya adalah penerapan pre-processing text. Kode ini menunjukkan proses pre-processing text pada data frame di mana teks dari kolom dibersihkan dan diolah bertahap menjadi teks yang siap untuk dianalisis. Nah, untuk next, lalu di fungsi berikutnya ini adalah tokenize, digunakan untuk membagi kalimat menjadi token atau kata-kata individual yang penting untuk langkah-langkah selanjutnya seperti menghapus stop word, stemming, analisis, frekuensi kata, dan juga pembuatan fitur TF, IDF, dan lain-lain. Hasil tahap pre-processing ini dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, untuk fungsi, nah, di dalam fungsi ini terdapat tokenize, yaitu diterapkan ke setiap baris pada kolom scaffolding, hasilnya disimpan ke dalam tokenize. Lalu data headnya itu menampilkan 5 baris pertama di data frame. Seperti hasilnya bisa dilihat di gambar ini. Lalu selanjutnya di sini ada penghapusan kata umum atau stop word removal. Stop word removal ini
sangat penting dalam pre-processing karena menghapus kata-kata yang tidak memberikan makna penting untuk analisis seperti serta memperjelas konteks kalimat untuk analisis lanjutan. Nah, untuk pembahasan programnya di sini ada NLTK yaitu sebuah library Python untuk NLP, lalu form NLTK.corpus import stopword untuk mengambil daftar stopword dari NLTK, lalu NLTK download ini untuk mengunduh dataset stopword dari NLTK, stopword set stopword.word Indonesia English itu untuk menggabungkan stopword bahasa Indonesia dan Inggris. Kata-katanya seperti yang the and itu adalah akan masuk dalam daftar yang dihapus. Kemudian ada definisi remove stopword dalam kurung tokenize. Nah, setelah itu return word from word in tokenize if word not in stopword. Fungsi remove stopword ini untuk untuk list kata-kata dari kalimat. Prosesnya itu cek setiap kata jika tidak ada stop word, maka disimpan. Outputnya berupa list kata-kata tanpa stop word. Dapat dilihat seperti hasil di layar. Lalu untuk selanjutnya, ke atas ke atas belum 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 lagi ke bawah lagi. Nah ini deh data. Lalu eh, yang kode baris selanjutnya ini merupakan proses lanjutan dalam pembersihan teksnya. Langkah ini mengurangi kata-kata yang tidak memberikan makna signifikan dalam analisis, serta membantu model fokus pada kata-kata yang benar-benar penting. Nah, untuk fungsinya menggunakan stop word tokenized, lambda, dan hasilnya seperti yang di layar. Lalu untuk selanjutnya ini merupakan baris program untuk melakukan steaming pada data teks. Tujuan proses ini untuk mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk proses steaming, di mana kita mengimport library pip install sastrawi, lalu import library steamer factory, proter steamer, snowball steamer. Lalu di kode baris selanjutnya ini merupakan steaming, proses steaming atau mengubah kata ke bentuk dasar. Nah, pada data teks yang sebelumnya sudah di cleansing, scaffolding, tokenization, stop word, kita di sini membuat steamer factory ini, dan juga steamer factory create steamer. Ini membuat objek steamer bahasa Indonesia menggunakan library sastrawi. Lalu dev steam text stop word ini return sampai stop word itu yaitu fungsi untuk melakukan steaming pada kata. Lalu selanjutnya itu menggunakan fungsi untuk setiap baris tip word dengan data steaming data. Lalu data head ini untuk menampilkan data sehingga hasilnya seperti yang ada di layar. Lalu ini adalah kode program untuk menyimpan hasil pre-processing ke dalam file CSV. Tahap ini merupakan tahap penting supaya hasil dari pre-processing bisa digunakan kembali tanpa perlu menjalankan ulang, serta siap digunakan untuk analisis lanjutan, seperti untuk klasifikasi, clustering, sentimen, serta visualisasi lainnya. Nah, hasil tadi menyimpan itu. Ya. Lalu untuk kode selanjutnya ini adalah proses analisis sentimen menggunakan text blob. Nah, pada tahap ini, yang pertama kita lakukan adalah import library-nya, seperti import pandas, import numpy, lalu inisialisasi datanya, seperti data textlab sama dengan data textlabnya itu mengambil data frame dari data sebelumnya itu yang full text, lalu kode selanjutnya ini adalah
label list, ini nih untuk inisialisasi list untuk menyimpan label skor, lalu lalu di kode selanjutnya ini adalah proses labeling menggunakan teks Belum. blob, lalu seperti ada for text in for text in text loop, full text. Selanjutnya, nah di sini untuk mengecek apakah teks bertipe string serta menghitung nilai polarity. Lalu di ini ada in if isin stance teks str, dan selanjutnya ini masih dalam proses labelingnya tadi, atau lebih tepatnya labeling. Tahap ini dilakukan setelah data dibersihkan dan dipersiapkan. Tujuannya untuk mengklasifikasikan opini dalam teks menjadi positif, negatif, dan juga netral. Lalu eh, ada pula kode program untuk menambahkan hasil ke data frame seperti score list, lalu gabungan kembali dengan data awal, digabungkan semula. Untuk ke program selanjutnya itu adalah kode untuk menampilkan jumlah dari sentimennya. Dan hasilnya negatifnya ditemukan sebanyak satu, netralnya 15, positifnya 62. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah implementasi proses klasifikasi, di mana kode ini merupakan proses klasifikasi teks menggunakan algoritma logistic regression di Python dengan bantuan library sklearn. Langkah pertamanya itu mengimport library-nya, from sklearn, akurasi score, logistik regresi, TF, trend, test, split. Lalu selanjutnya mengasumsikan data X dan juga Y-nya. X ini untuk streaming data, Y-nya untuk labelingnya. Lalu dibuatlah split data dengan X train, X test, Y train, Y test. Pembagiannya 0,2. Lalu dibuatlah inisialisasi dan juga with TF with Ide. factory on the training data. Lalu setelah itu ditransform ke dalam X-test using the fitted factorizer. Lalu diinisialisasi kembali, train a logistic regression model. Lalu dibuatlah prediksi, transform dari data, di mana YPRED sama dengan model prediksi. Lalu ada kalkulasi dan juga ada print untuk melihat nilai akurasi dan juga scores. Dan diketahui nilai akurasinya sebesar 81,25%. Ini cukup baik, alhamdulillah. Lalu selanjutnya cukup sekian, akan saya kembalikan ke teman saya, Dina Nurmala. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Amin. Saya harap setelah presentasi ini kita semua bisa mulai berpikir kritis tentang topik text mining ini dan menerapkan dalam dalam kodenya sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Motherfucking design all right now.